Oke guys, nah sekarang kalau kemarin kita udah belajar bagaimana cara mencari himpunan penyelesaian dan mengubahnya. Nah sekarang kalau ada pertanyaan, berapa sih nilai optimumnya atau maksimum minimumnya berapa dari fungsi a cos x ditambah b sin x? Gimana Pak caranya? Nah di sini caranya adalah teman-teman bisa menggunakan, sebenarnya sama aja ya dengan mencari amplitudo ya. Kalau misalkan teman-teman masih ingat pelajaran di bab pertama kan, mencari nilai maksimum dan minimum itu kan sama aja kita mencari nilai amplitudonya ya. Nah ini mirip-mirip dengan amplitudo ya, K itu ya. Jadi K itu kan rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah ketika bentuknya, jadi perhatikan ya teman-teman ya, ketika bentuknya ini nih seperti ini, tidak ada C nya seperti ini, maksimumnya adalah nilai K itu sendiri. Jadi teman-teman cari K nya dengan rumus seperti ini, itu maksimum. Kemudian minimumnya tinggal dikali negatif ya. Jadi kalau maksimumnya K, minimumnya negatif K. Nah sekarang apa yang terjadi kalau misalkan bentuknya seperti ini? Nah maksimumnya gimana? Maksimumnya itu K ditambah C gitu ya. Jadi teman-teman ini dapat K nya 3 nih, kemudian plus 3 juga, berarti K nya adalah maksimumnya adalah 6. Dapat K nya 4 ditambah C nya 2 gitu kan, berarti K nya juga 6. Terus Pak kalau C nya negatif ya tinggal dikurang aja. Kemudian minimumnya berarti negatif K ditambah C gitu ya. Jadi beda ya. Kalau misalkan nggak ada C nya ya langsung aja maksimumnya sekian K gitu ya. Kalau misalnya ada C nya berarti K ditambah C, kemudian minimumnya negatif K ditambah C gitu ya. Nah sebagai contoh gini, di sini kan kita tinggal mencari K nya aja. Biasa K itu cepet ya carinya. K itu sama dengan ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Berarti berapa tuh Pak? 2 ditambah 3 ya kan. Kan ini dikuadratkan 2, ini dikuadratkan 3 ya kan, sama dengan akar 5. Oke, berarti maksimumnya berapa? Maksimumnya akar 5 Pak. Minimumnya negatif akar 5. Nah gitu ya. Ini kan sama aja dengan K, ini sama aja dengan negatif K. Nah sekarang saya ngambil contoh di sini latihan ya. Di sini teman-teman bisa coba. Saya ngambil contoh yang pertama deh gitu ya. Maksimumnya berapa ya Pak? Nah di sini bentuknya beda ya, beda dengan di contoh di sini. Di sini kan tidak ada plus sekian, plus konstanta. Di sini ada. Caranya gimana dong Pak? Nah caranya ya udah sama aja. Teman-teman cari K-nya dulu. K di sini berapa? 2 ditambah 2 berarti 4 ya. Akar dari 4 adalah 2. K-nya 2 Pak. Oke. Berarti kalau mencari maksimum karena ada C-nya, berarti K sama dengan maksimum sama dengan K ditambah C. Berarti ini ditambah 8, jadinya 10. 10 itu adalah maksimumnya. Kemudian minimumnya berarti negatif K itu sama dengan negatif 2 ditambah 8 sama dengan berapa? Iya 6. Ini minimumnya gitu. Jadi beda ya. Kalau ada misalkan ini nggak ada 8 ya udah berarti maksimumnya K, minimumnya negatif K. Berarti maksimumnya 2, minimumnya negatif 2. Tapi kan ada 8 di sini. Berarti 2 tadi kita tambah 8 dan negatif 2 tadi kita tambah 8 gitu ya. Jadi teman-teman bisa memahami bedanya ya, dan bisa dicoba kalau misalkan kasusnya nomor 2, 3, 4 gitu ya. Terutama nomor 3, 4 gimana? Nah, itu bisa dicoba sendiri. Bisa ya?